Ada beban tak kasat mata yang dibebankan budaya kita kepada cinta. Harapan bahwa cinta sejati dan kepuasan seksual akan selalu berjalan seiring. Harapan indah dan menggoda, seperti simfoni yang alunannya selalu selaras. Kita diajarkan bahwa jika sebuah hubungan berjalan sebagaimana mestinya, dua orang bukan hanya akan saling mencintai, tapi juga saling menginginkan, tidak hanya berbagi hidup, melainkan juga hasrat. Mereka diharapkan bertahan melalui tahun-tahun yang panjang, saling menopang dalam suka dan duka, mengelola keuangan, membesarkan anak-anak, menikmati liburan bersama, menavigasi masalah sehari-hari, membersihkan rumah secara bergiliran, menerima kekurangan masing-masing, dan mengunjungi orang tua serta teman-teman dengan senyum penuh toleransi. Semua itu sambil tetap menjadi kekasih yang bergairah, lekat, dan selalu kembali mencari satu sama lain. Terkadang penuh kelembutan dan lamban, kadangkala liar dan mendesak, bercinta seolah setiap pertemuan adalah petualangan erotis yang tak berkesudahan. Namun ekspektasi ini mulai menghantui kita saat, seperti yang sering terjadi, seks perlahan memudar, menjadi lebih jarang, lebih hati-hati, lebih terbungkus oleh rutinitas, dan akhirnya terasa lebih menyerupai beban daripada kenikmatan. Ada hari-hari ketika membaca buku, menonton berita, atau sekadar tidur bersebelahan terasa lebih menarik daripada gagasan bercinta. Dan di titik ini, kita sering merasa gagal, seolah ada sesuatu yang rusak di dalam hubungan kita. Padahal, bukan hanya milik kita. Ini adalah bagian dari dilema eksistensial yang merentang melampaui ranah pribadi. Sederhananya, sifat-sifat yang membuat cinta jangka panjang bertahan justru seringkali bertentangan dengan sifat-sifat yang membuat seks bergelora. Cinta membutuhkan kelembutan, kedewasaan, dan kesabaran. Kita diajari untuk mendengar, memahami, memaafkan, dan mengorbankan ego demi ketenangan bersama. Dalam cinta, kita merawat luka dan ketidaksempurnaan pasangan dengan hati-hati, seperti mengemas barang-barang rapuh dalam kotak yang lembut. Seks sebaliknya, menuntut hal yang berbeda. Ia menuntut kita melepaskan kendali, merangkul kekacauan, dan menjadi liar. Terkadang ia memerlukan kita untuk menjadi sosok yang kejam atau tunduk sepenuhnya tanpa alasan. Ia mengundang kita ke ruang-ruang di mana bahasa menjadi kasar dan penghinaan justru menjadi bagian dari permainan. Disinilah letak ketegangan tak terhindarkan antara cinta dan seks, dua kekuatan yang sama-sama penting, namun seringkali tak bisa berjalan bersama. Dalam kegelisahan kita menghadapi menurunnya gairah dalam hubungan jangka panjang, kita adalah korban dari kegagalan budaya. Budaya kita gagal memberi ruang bagi pemahaman bahwa seks dan cinta tidak selalu harus seiring sejalan. Di dunia yang lebih bijaksana, kita akan berhenti mencari kesempurnaan dalam keduanya. Kita akan belajar menerima bahwa cinta yang dewasa kadang datang dengan harga. Penurunan kualitas dan frekuensi kontak seksual adalah harga yang layak dibayar demi keberlangsungan kebersamaan. Dan mungkin itu bukanlah kekalahan. Mungkin ada keindahan tersembunyi dalam kesederhanaan ini. Cinta yang tidak selalu menggebu-gebu, tapi tetap ada. Ada kebijaksanaan dalam kesadaran bahwa hubungan tak selalu harus memenuhi fantasi tentang gairah abadi. Ada kemuliaan dalam menerima bahwa seiring berlalunya waktu, kedekatan emosional bisa mengambil bentuk yang berbeda, berjalan beriringan tanpa harus selalu terbakar oleh api hasrat. Kita bukan menjauh dari seks karena kita tidak peduli, tetapi karena cinta yang bertahan seringkali menemukan bahasa barunya sendiri. Sentuhan ringan di bahu, tawa di meja makan, atau malam sunyi yang dipenuhi rasa nyaman adalah bentuk-bentuk lain dari keintiman. Tak kalah berharga, hanya saja lebih sunyi dan dewasa. Dan mungkin inilah yang perlu kita renungkan, bahwa dalam dunia yang penuh tekanan untuk selalu bergairah dan sempurna, kita justru butuh ruang untuk memahami bahwa seks bukanlah penentu satu-satunya dalam cinta. Bahwa kadang-kadang menerima perjalanan ini dengan apa adanya adalah tindakan paling berani dan paling penuh cinta yang bisa kita lakukan. Mungkin inilah cinta yang sesungguhnya, cinta yang tahu kapan harus melepaskan tuntutan dan menerima ritme baru. Cinta yang tidak selalu berdenyut kencang seperti dulu, tapi masih bergetar pelan di kedalaman, seperti embusan angin lembut di malam sepi. Cinta yang mengerti bahwa setiap hubungan adalah perjalanan yang penuh tikungan. Ada saat-saat kita begitu dekat, namun ada juga masa-masa kita merasa jauh, bahkan dalam dekapan yang sama. Dalam kebersamaan jangka panjang, gairah tidak selalu hadir dengan gemuruh. Ia terkadang bersembunyi dalam hal-hal sederhana, tatapan mata yang saling mengerti tanpa kata,
kebiasaan kecil seperti menyiapkan kopi di pagi hari, atau cara tubuh kita saling merapat saat tidur, meski tanpa niat bercinta. Inilah bahasa cinta baru yang tidak kalah bermakna dari api yang menyala-nyala. Cinta dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam penerimaan tanpa syarat. Dan mungkin di sanalah kita menemukan bentuk baru dari keintiman, bukan hanya dalam ledakan erotis yang cepat habis, tapi dalam kehadiran yang konstan dan lembut, seperti ombak kecil yang selalu kembali ke pantai. Seks tidak hilang, ia hanya berubah. Gairah mungkin tidak selalu memuncak, tapi ia tetap ada, mengendap di dasar hubungan seperti arus yang tak terlihat. Budaya kita mungkin belum siap untuk menerima kenyataan ini. Kita diajari bahwa cinta harus selalu penuh gairah, bahwa tanpa hasrat yang membara, sesuatu pasti salah. Tapi apa yang tidak diajarkan adalah bagaimana mencintai tanpa syarat dan tanpa tuntutan, bagaimana menemukan kebahagiaan dalam keintiman yang tenang dan stabil, dan bagaimana merayakan cinta yang bertahan meski tanpa embel-embel erotisme yang meluap-luap. Tidak ada kekalahan dalam mencintai dengan cara ini. Tidak ada kegagalan dalam membiarkan hubungan menemukan bentuknya sendiri. Mungkin kita harus berhenti membandingkan perjalanan cinta kita dengan impian romantis yang dibentuk oleh film dan novel. Cinta sejati pada akhirnya bukanlah tentang bagaimana terus membakar api gairah tanpa henti, tetapi tentang bagaimana merawat bara kecil di dalam hati. Bara yang, meski tak terlihat, tetap hangat dan setia. Cinta bukanlah permainan waktu yang harus selalu sempurna di setiap saat. Ia adalah tarian dengan langkah yang kadang salah, tapi tak pernah berhenti. Dan di dalam kesalahan itulah, kita belajar untuk memahami bahwa cinta yang dewasa bukanlah tentang intensitas, tapi tentang ketulusan untuk terus bersama. Meski kadang gairah meredup, meski ada malam-malam di mana kita hanya ingin diam dalam pelukan, tanpa kata-kata, tanpa tuntutan. Jadi, mungkin bukan seks yang kita tinggalkan, melainkan ilusi bahwa ia harus selalu sempurna dan menggairahkan. Kita tidak berhenti mencintai, kita hanya belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mendalam. Dan pada akhirnya, cinta seperti inilah yang bertahan. Cinta yang tahu bahwa kedekatan sejati tidak selalu ditemukan di atas ranjang, tapi di hati yang saling menerima apa adanya, dalam perjalanan tanpa akhir menuju satu sama lain.